Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 esok hari. Dan gimana kita akan membicarakan permainan besok, sudah bersama saya lagi ada Justinus Laksana, pengamat sepak bola. Coach Justin, selamat siang. Selamat siang, Ben. Coach, besok kita akan menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga. Coach Justin melihat tim ini seperti apa dan juga bagaimana nanti peluang kita, Coach, untuk bisa bermain di pertandingan besok. Gue sih lebih suka ketemu tim-tim Timur Tengah ya, karena mereka lebih ngandelin skill. Hmm. Jadi tim Timur Tengah itu sangat condong ke Brazil. Banyak sekali skill individu. Seperti yang kita lihat lawan Yordania, itu benar-benar skill. Irak ini kalah lawan Jepang 2-0. Jepang kalah lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Artinya kita selevel lah. Ya. Dalam arti kita bisa melawan. Cuman kembali lagi dengan segala teori tactical bla bla bla. Make sure pemain bisa pegang bola 3 detik dulu lah. That was the problem kemarin lawan Uzbekistan. Hmm. Tampil terlalu tegang sehingga mereka nggak bisa fokus ke teknik dasar. Mereka bekerja keras, cuman bekerja kerasnya ini tidak imbang dengan ketenangan sehingga terjadi kesalahan demi kesalahan. Praktis 90 menit kita main tenang itu cuma 10 menit terakhir kayaknya di babak pertama di mana Hmm. kita masih bisa ngimbangin, nggak bisa kita teruskan di babak kedua. Itu sebenarnya musuh berat kita sendiri, yaitu ketenangan yang tidak bisa kita terapkan dalam sebuah pertandingan sehingga konsentrasi itu buyar. Jadi nggak ada gunanya untuk bahas tactical game plan ini itu kalau kita nggak bisa tampil tenang. Hmm. Ketenangan itu memang muncul dari mentalitas tim, Coach Justin, atau gimana? Karena kemarin kita lihat kan di awal kita sempat tertekan, lalu juga berhasil di 10 menit terakhir yang kata Coach Justin bilang berhasil keluar dari tekanan, tapi akhirnya kan kita kacau gitu, sistem permainan tidak jalan. Gini, orang sering lupa bahwa kualitas pemain kita ini kualitas Liga 1 dengan 6 pemain dari luar. 17 pemain dari Liga 1. Satu. Kedua, orang juga lupa bahwa average pemain kita tuh usianya baru 20 tahun. Hmm. Memang ini U23, tapi average 20 tahun. Jadi kalau kita bicara rata-rata pemain 20 tahun, jam terbang itu sangat minim. Oke. Okay? Mereka itu juga masuk dalam euforia yang terjadi di tanah air. Bahwa seolah-olah mereka unbeatable. Which is good sekarang. Jadi lu ditaruh kembali dengan kedua kaki ke bumi bahwa, hey, my friend, lu itu tim biasa. Lu Hmm. bisa hebat kalau lu bermain maksimal mungkin sesuai dengan kapasitas lu. Nah, lu harus tunjukkan lagi. Kalau Hmm. mereka bisa tunjukkan itu, they can play. Tapi ya kembali lagi, mereka harus bermain as a team. 11-11 harus bagus. 11-11 harus bekerja keras, 11-11 harus turunin ego. Baru mereka bisa bermain. Hmm. Nah, Eh, ini yang gue harapkan terjadi lawan Irak. hmm. Cara cara membalikkan mental tim yang kemarin sempat eh, kacau itu gimana, Coach, ya, di saat ini tekanan dari publik pun juga harapan ekspektasi ini tinggi gitu untuk ke Olimpiade. Ya, ini yang bisa mengembalikan itu pemain sendiri, bukan Sintayong. Hmm. Karena ini murni non teknis, ini mereka mengalami drop dan harusnya itu bangkit. Itu biasa, semua tim itu pasti ada dalam kalau lu lihat Piala Dunia, turnamen kan sifatnya seperti ini. Bagus-bagus bagus tiba satu match saja turun, kalah out, hilang. Hmm. Oke, itu biasa. Tapi ada juga kayak Argentina match pertama kalah lawan Saudi, habis itu naik 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 naik, ngepick jadi juara dunia. Nah, semoga pemain-pemain ini sadar. Jadi untuk gue, setelah Uzbekistan 1 hari recovery, hari kedua murni non teknis, nggak usah bahas bola, bicarain hari ketiga jalanin game plan. Udah that's it, hari keempat kita main. Hmm. Secara permainan kita sempat bahas kemarin, Coach.
peaknya kan kalau kita lihat timnas kita ini saat melawan Yordania di mana hampir sempurna permainan kita. Lalu kemarin di Korea Selatan sempat turun dan kemarin ini saya bilang salah satu yang terburuk dari sepanjang Piala Asia ini. Sepakat, Coach? Ya, Pak, paling buruk, sepakat. Tapi di sinilah kita harus belajar lagi bahwa tiap game itu is a final. Kita Hmm, nggak bisa meremehkan karena lawannya nggak pernah peduli kita mau ngepick lah mau apa. Pokoknya they come they fight. Dan kebetulan Uzbekistan juga luar biasa mainnya. Tapi ya ini still Uzbekistan. Ini bukan bukan timnas Spanyol, Jerman, Prancis, ya kan? It's hmm, still Uzbekistan. Jadi nggak perlu dilebay-lebay juga. Nah, kalau but that's okay. Ini harus kita anggap sebagai pelajaran. Jadi semua pemain nanti lihat pertandingan ulang lawan Uzbek, semua pemain melihat dirinya sendiri salahnya di mana. Dan itu benar-benar praktis semua pemain yang bermain konsisten bagus. Arhan, Hubner, Ivarian, Nathan, jelek semua. Mereka ini hmm, yang menggendong. Rizky Ridho, jelek semua. hmm. Praktis semua jelek. Ya, apalagi kalau di tengah yang harus pegang bola, kehilangan bola terus. Tapi ya di sisi lain, I told you, it happens. This kind of things happen. Sayangnya mending happens di lain kali, jangan di turnamen ini. Hmm. Tapi ya realitanya udah, ini nggak bisa kita putar balik. Kita fokus ke next match, ke Irak. Jangan Hmm. terulang lagi. Karakter Irak kita tahu seperti apa. Tingkatkan perlawanan lawan Yordania. Then we can win. Tapi Oke. semua itu nasib di tangan kita sendiri, bukan di Irak atau di mana. Hmm. Coach Justin secara permainan evaluasi di dua pertandingan kemarin kita kebobolan dari crossing di mana saat bunuh diri Komang di lawan Korea Selatan kita salah mengantisipasi crossing lalu kemarin juga gol pertama Uzbek juga dari sisi sayap, Coach. Ini yang menjadi PR untuk Sintayong. Kemarin gol pertama itu dari sisi kiri kita. Arhan ya. Biasanya kan biasanya dari sisi kanan. Biasanya sisi kiri itu solid banget. Hmm. Nyaris nggak ada yang bisa tembus. Tapi ya kemarin sekali tembus tapi nggak bisa diantisipasi sama Rizky Ridho enggak sama Komang enggak. Cuman hal-hal kayak gitu ya selalu terjadi pada saat kita lagi turun. Hmm. Jadi sepak bola itu kan olahraga momentum di mana kita bisa memanfaatkan momen satu dua menit. Nah, di situ kita harus fokus 90 menit. And we're not. Dan jangan lupa mereka 5 kali, 6 kali kena tiang loh. Betul. Iya kan? Itu juga mereka yang kurang beruntung. Harusnya pada saat sekali, 2 kali, 3 kali kena tiang kita manfaatkan. Ya sayang offside. Hmm. Tapi memang real offside. Jadi kemarin itu bukan karena pengaruh wasit atau apa. Hmm. Emang Jadi kalau kita jelek. Kita nggak layak menang. Sesimpel. You have to face it. Ya kan? Kita sebagai olahragawan, hal kayak gini bisa terjadi. Tapi kita harus, yang penting kan ada next move-nya itu seperti apa. hmm. Next move-nya adalah oke, kita mengaku kita salah, kita main jelek, passing kita jelek, kita tampil terlalu tegang, move on. Nah, ini mereka harus buktikan ke next match-nya. Bisa nggak lu main seperti 4 match sebelumnya? Nggak usah kayak Yordania lah. Main kayak Australia lah sama Korsel aja kita bisa menang. Nggak Hmm. usah sesempurna kayak Yordania lah. Hmm. Kita akan Gitu. kehilangan Rizky Ridho, kapten Ya, tim di ya. pertandingan besok. Ini seberapa berpengaruh terhadap tim, khususnya psikologi tim, Coach Justin? Nggak begitu pengaruh. Karena strike kan balik. Paling Hmm. Hubner geser ke tengah, Komang di kiri. Hmm. Jadi nggak begitu pengaruh. Oke, selain tadi wasit yang saat ini juga disoroti oleh netizen di Indonesia, ini juga ada sebagian dari netizen ini mengkritisi permainan dari Sananta. Kemarin kita sempat bahas, Coach. Sananta ini akan mati kalau misalkan ini tengahnya juga mati. Itu yang terjadi kemarin, Coach Justin? Kemarin gue bahas, kalau lu mau mainin Sananta, Witan sama Marcelo harus lebih deket lagi ke Sananta. Biar Sananta disuruh lari kiri, karena kayak zamannya Weghorst di MU. Hmm, Ya susah. Ini bukan kualitas dia, ya kan? Kualitas dia mungkin bergerak di area kecil lah.
di scoop 20 Kotak meter, penalti. 15 Hmm, meter, ya nggak jauh. Cuman kita nggak sampai kotak penalti juga kan. Jadi dia lebih di passing, pegang bola, temen-temennya masuk ke dalam penetrasi. Bukan dia suruh lari-lari. hmm, Itu bukan kualitas dia. Jadi kualitas Sananta teman nggak dimanfaatkan. Karena kelihatan nggak berhasil dibilang Sananta jelek ya. Gue nggak setuju. hmm. Kemarin itu Ivar dan juga Nathan hampir tidak terlihat di sepanjang pertandingan, Wah, coach. Bahkan hancur. itu Ya, itu 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 memang memang taktik Uzbek yang bisa mematikan mereka atau enggak. memang dari kitanya? Enggak. Dari kitanya. Lo kalau Hmm, lihat, feeling gue ya, itu ada sedikit overconfidence dari dua pemain ini. Kalau lihat tuh mereka kehilangan bola gampang banget. Terima bola hmm, coba muter hilang. Terima bola coba bola tarik ke belakang hilang. Nggak bisa smooth. Bodinya nggak digunakan untuk mengcover bola. Jadi kayaknya mungkin dari mereka agak sedikit sembrono dan mereka kaget ternyata Uzbek fisik kuat, gampang ambil bola dan cepet hilang. Tapi kemarin itu benar-benar semua yang kita sentuh hancur. Justru peran dua pemain ini penting untuk menahan serangan, untuk menyerang, membantu tiga pemain di depan. Ya kalau kalau pivotnya dua pemain ini drop, ya yang lain susah juga. Tapi akhirnya long semua ball lagi ya, coach. jelek. Ya, Arhan pun jelek yang biasanya main konsisten bagus. Marcelino, bener-bener semua jelek. Kalau di match pertandingan kan gue bilang, oh sisi kanan agak lemah. Diganti bolak-balik sama Sintayong, Ferrari Komang, Fajar Rio Fahmi sama Kelly. Hmm, Itu yang rentan biasanya kan dalam 4 pertandingan. Tapi sekarang semua semua sisi gone. hmm. Nah, Start ini terlalu ekstrim buat starting kita. starting line up kan tidak berubah, game plan tidak berubah. Artinya ini murni memang Iya, karena mental dan juga over confidence iya, itu ya, coach. iya, iya, iya. Ini murni mental karena overconfidence karena di Indonesia semua yakin kita akan menang. Hmm, Dan gue bilang kita punya peluang besar lah untuk lolos. Tapi mainnya nggak kayak begini. Main kayak begini, jangan lawan Irak, lawan Timor Leste aja kalah kita main kayak begini. hmm, Jadi hmm. murni dan ini nggak, orang nggak nyangka. Tapi ini mungkin juga pressure. Kalau lo under pressure, lo pengen banget ngebuktikan dapat 23 miliar dari pengusaha, para pejabat-pejabat nonton bareng, GBK full. Nah, gambar-gambar kayak gini kan sampai ke Indonesia. Hmm. Ke Qatar, ya kan? Mereka bilang, ya kita bisa kita tunjukkan. Jadi terlalu keinginan itu terlalu over. Ya, ujungnya ke blok, ke kunci. Hmm. Coach Sejo mau nanya soal taktikal dari Sintayong, di mana kemarin tidak ada pergantian signifikan yang dilakukan, hanya menggantikan Kelly, Sananta ditarik. Karena memang pelapisnya ini tidak seimbang kualitasnya dengan starting atau seperti apa Coach lihat? Yang pertama, kualitasnya nggak imbang. Kedalaman squadnya nggak Kualitasnya ada Coach. murni nggak ada. Makanya itu kan, kan gue bilang, 11 pemain, oke? 6 Hmm, pemain luar, termasuk Arhan dan siapa Marcelino. Oke, 4 pemain luar, 6 ya. Artinya 5 pemain Liga 1. Oke. 5 pemain satu kiper Hernando, nggak diganti juga. Ada 4 field player Liga 1. Witan Rizky Rido yang tampil konsisten ya. hmm, Dua pemain Liga 1 ini pun nggak konsisten. Yang diganti dengan pemain Liga 1 juga, yang nggak konsisten juga. hmm, Artinya, yang jadi starter dua pemain Liga 1 aja nggak konsisten. Gimana yang di bench? hmm, Ini juga masalah ketenangan. I mean, nggak, kita penonton itu nggak minta lihat mereka itu gocek-gocek lewatin 5 orang. Kontrol aja dah, nggak usah susah-susah. Kontrol sama passing. Kontrol hmm, hilang, kontrol hilang. Passing kemana? Passingnya itu bukan 50 meter loh. Passing 5 meter, salah.
gue kalau jadi pelatih, gue juga ngeri ya sama Sintayong. Gue kalau jadi Sintayong, gue juga ngeri masukin ini. Minimal pemain kayak Witan, kayak Marcelino, nggak kelihatan, tapi satu peluang bisa jadi satu gol. Satu Hmm, momen bisa jadi satu gol. Nah, itu masukin siapa? Oki juga kayak gitu mainnya. hmm, Masuk 5 menit, diomelin 5 kali tuh sama Nathan Chuaon. Ya, I mean, ya susah gitu loh. Beda kalau timnas utama, naturalis diasporanya keturunannya itu ada berapa? 11, 12, 13, ya kan? hmm, Nah, lebih enak. Dan Witan cadangan, Rizky Ridho masuk, Witan masuk, Asnawi nggak jalan, Jakob Sayuri masuk, ini masih ada Sandy Walsh masuk, ini lebih gampang. hmm, Tapi kalau udah kayak ya, gue sebagai Sintayong ngeper juga masukin yang begini, hmm. gitu. Coach Justin, saya juga mau nanya soal kinerja wasit kemarin yang disoroti. Kalau Coach Justin melihat memang yang penalti itu yang pertama yang penalti Witan dan juga kartu merah dan juga anulir gol dari Ferrari itu tepat semua, Coach? Yang kartu merah gue pertanyakan, yang lain tepat. Jadi yang kartu merah itu untuk gue eh, eh, itu sangat textbook. Hmm, Aturannya memang betul. Kalau mengikuti aturan itu betul. Tapi wasit top dunia itu bisa feel the game. hmm, Wasit top dunia itu harus jangan merusak pertandingan. Tapi untuk ini beruntungnya itu di menit 84 atau 85. Jadi gue nggak ngelihat wasit ini feel the game. Karena Rizky Ridho itu bener udah nendang bola keras, kakinya ikut. Nggak mungkin kita nendang bola keras terus ditarik. Karena kan dengan power. Sementara pemainnya itu udah masuk. hmm, Jadi mau nggak mau nggak kena. Wasit harusnya kan dia melihat VAR. Harusnya melihat ini intensional atau tidak. Kayak di Liga Inggris, bola kena tangan sering nggak dikasih penalti di kotak penalti. Nggak dikasih. Kenapa? Karena intensional atau pasif. Atau tidak intensional dan pasif. Nggak dikasih penalti. Nah Tapi kemarin kejadian itu ini, tidak ada unsur intensional. kejadian ini mirip sama Declan Rice kemarin di Liga Iya, Inggris, Coach. ya, Itu gimana? betul. Itu juga kan diberikan Itu diberikan juga penalti. harusnya nggak penalti, betul. Hmm, Cuman ya dikasih penalti juga. Cuma kalau kita bicara Liga Inggris, every week itu terjadi dan every week keputusannya kita bertanya, loh kok bisa, loh kok bisa, loh kok bisa. Kadang dikasih, kadang enggak. Free kicknya Grealish lawan Spurs, FA Cup, hmm, lawan Chelsea, sorry Chelsea. Dia lompat tangannya melebar, nggak dikasih penalti juga tuh. hmm, Iya kan? Ya, itu tangan nggak pasif, itu benar-benar aktif dari tembok dia lompat tangannya kebuka, nggak dikasih penalti juga. hmm, Nah, jadi kembali ke wasit. Tapi kalau wasit kemarin itu terlalu mengikuti aturan, terlalu textbook. Harusnya dalam match penting ini, kan ini sistem gugur. Jadi match hmm, penting, harusnya dia bisa feel the game gitu. hmm. Oke, Coach Justin ini pertanyaan terakhir. Sebetulnya kan target kita dari PSSI untuk Piala Asia U23 ini ada 8 besar. Sintayong targetnya 4 besar dan saat ini sudah melampaui semua. Namun sekarang pressure dari publik ini ingin kita ke Olimpiade. Apa kunci yang harus dilakukan oleh pemain, Coach, supaya tekanan seperti ini, euforia seperti ini tidak mengganggu permainan mereka di lapangan dan juga bisa mengalahkan Irak di pertandingan besok? Pemain itu harus mengabaikan tekanan. Just play your game. Be yourself. Enjoy the game. Masuk lapangan, nikmati aja. Hmm. Jadi 3 kunci itu ya, Coach. Iya, Enjoy, karena play, kalau lu, yourself. ya, lu tahu, ini gue kasih analoginya aja. Lift tahu nggak lift? Lift Hmm, elevator. hmm, Lift itu kalau rusak, dia turun ke bawah, kan dia otomatis ngeblok. Jadi sama kayak pemain bola juga. Kalau dia bermain lebih dari kecepatannya atau lebih dari kapasitasnya, dia ngeblok. hmm, Jadi nggak usah berlebihan semua. Nggak usah ingin menunjukkan, gue pemain terbaik, gue pengen dapat pujaan dari rakyat Indonesia. Nggak usah. hmm. Udah, just Kembali be ke bumi ya, yourself. Coach. Ya, apapun hasilnya, yang penting kalian usaha kok. Dan manfaatkan kapasitas lu. Kalau lu main bener, hasil akan datang sendiri kok. Hmm, Hasil itu end product.
bukan jadi sebuah bukan target, itu end product. Kalau hasil target kita menang menang menang, prosesnya nggak benar, nggak akan menang. Tapi Hmm, kalau kita fokus ke proses benar, kemenangan itu akan datang sendiri. Jadi kita harus fokus ke proses, bukan ke hasil. hmm. Oke, Gitu. oke. Terima kasih Coach Justin. Waktunya kita harapkan Oke, apapun hasilnya besok, kita akan tetap bangga dengan timnas kita. ya, Terima kasih Coach Justin. Besok siap, Indonesia sama-sama. akan melawan timnas U23 Irak di perebutan ketiga Piala Asia U23 dan kita harapkan mereka bisa menang dan juga tetap bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya Glenn Joshua, selamat CTV.